Shalom, salam damai dan sejahtera buat kita sekalian. Puji Tuhan bertemu dalam program terbaik dari Suara Sangkakala 107,9 FM The Voice of Restoration. Ya, acara ini juga dapat disaksikan, diperhatikan, dilihat lewat Instagram kita @suarasangkakala MLG ya. Juga ada Facebook Sangkakala Malang, demikian pula dengan TikTok Suara Sangkakala Malang. Baik, dalam program obrolan santai bersama saya Pastor Guntur Irianto, senang sekali bisa kembali berjumpa dalam program ini. Ada satu pembahasan penting di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Demikian pula dalam kehidupan rohani. Jadi perjalanan hidup kita dilihat juga dengan perjalanan hidup rohani kita. Ada sebuah istilah atau katakanlah kalimat yang sering kali kita dengar dengan sebutan hati-hati atau waspadalah gitu ya, atau bahaya jika seperti itu. Jadi kita akan ngobrol dan membahas tentang tema ini ya, bahaya dalam kehidupan kekristenan atau bahaya dalam kehidupan rohani kita. Nah, sahabat, dalam kehidupan rohani ini ada beberapa bahaya yang perlu diwaspadai. Kenapa? Karena dapat menghambat pertumbuhan kita ya. Baik itu mempengaruhi percaya iman kita, juga pertumbuhan jasmani kita. Kenapa? Karena ini bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Nah, seperti apakah bahaya-bahaya? Saya ingin menyampaikan ada beberapa penjelasan dan beberapa contoh dari Bible kita. Yang pertama ya, apa yang harus kita perhatikan dan harus kita waspadai? Yang pertama adalah kehilangan fokus pada Tuhan. Ini penting sekali ya. Apa bahayanya sih jika kita kehilangan fokus? Nah ini dia, perhatikan ya. Ketika kita kehilangan fokus pada Tuhan, maka kita akan cenderung dipengaruhi oleh masalah dunia. Akan ada kekhawatiran terus-menerus, dan kemudian ada gangguan-gangguan lainnya mengikuti kekhawatiran. Hal ini bisa menyebabkan kita bisa jauh dari tujuan rohani kita. Kita bisa jauh dari apa yang Tuhan mau kita dapatkan dan membuat kita menjadi lemah. Ya. Apakah hal-hal seperti ini sedang terjadi dalam hidupmu? Mari kita lihat, ada contoh di dalam Bible kita. Suatu saat murid-murid mendayung perahu begitu keras dengan bertenaga dan hampir kehilangan semangat mereka ketika ombak, badai, air laut mulai masuk ke dalam perahu, dan itu terjadi tengah malam. Dan saat itu murid-murid Yesus yang dituliskan di dalam Injil Matius 14, kalau kita baca ayat 28 sampai 30, ya, melihat ada satu sosok yang berjalan di atas air. Nah, ketika Petrus melihat hal itu, mereka semua ketakutan. Tapi ada seorang murid yang berkata, itu guru. Dia mengenal yang datang itu adalah Yesus, guru mereka. Nah, disinilah mari kita melihat ketika fokus orang-orang mulai terarah kepada Yesus yang sedang berjalan di atas air, maka Petrus bertanya kepada Yesus, jika engkau benar-benar guru, suruhlah aku juga dapat berjalan di atas air. Jadi, untuk membuktikan bahwa yang datang dan berjalan di atas air itu adalah Yesus, maka Petrus meyakinkan dirinya dengan pertanyaan ini bahwa memang benar jika itu Yesus dan bukan hantu, maka dia pun bisa berjalan di atas air. Benar, ketika Petrus melangkahkan kaki turun dari perahu mereka dan menginjak air laut itu, ajaib, dia pun berjalan di atas air. Wow, ini luar biasa ya. Jadi murid-murid yang lain begitu terkejut dan terpesona melihat Petrus yang seorang manusia biasa pun bisa berjalan di atas air karena fokusnya saat itu kepada Yesus. Nah, ini dia masalahnya, ya. Masalahnya di sini ketika dia kehilangan kewaspadaan dan tidak fokus lagi kepada Yesus, ya, apa yang terjadi? Dia ketakutan melihat sekitarnya, dia melihat ombak, dia melihat angin, dia memperhatikan kegelapan yang dihadapi, dan mulailah dia tenggelam. Jadi, saudara yang diberkati Tuhan, kadangkala kita terlalu memperhatikan angin, ombak, kita memperhatikan kesulitan, persoalan, masalah,
kita memperhatikan segala sesuatu membuat kita takut dan khawatir, dan kita tidak lagi fokus kepada Yesus, maka kita mulai tenggelam di dalam masalah itu. Ya, ini menjadi sebuah pelajaran buat kita bahwa kehidupan kita kadang-kadang itu dipengaruhi karena fokus. Ya, fokus kepada Yesus. Saya mengajak kita untuk fokus kepada Yesus. Nah, untungnya Petrus akhirnya berteriak, "Guru, tolonglah aku." Ya, dan Petrus kembali diselamatkan oleh Yesus. Apa konsekuensinya? Ya, tentu saja jika kita kehilangan fokus pada Yesus, maka akan ada rasa takut, akan ada rasa cemas yang berkelebihan. Kemudian kita juga karena kehilangan fokus kepada Yesus, maka hubungan intim kita dengan Tuhan itu sangat jauh. Ya, kita tidak lagi beribadah, kita tidak berdoa, ya, kita tidak baca firman, kita tidak hidup dalam pujian penyembahan. Akhirnya kita kehilangan kedamaian, sukacita tidak ada, yang ada adalah ketakutan, sakit, penyakit. Nah, kita tidak memiliki sukacita di dalam Tuhan. Nah, jadi penting sekali buat kita fokus kepada Yesus. Jika kemarin-kemarin Anda kurang fokus, ada sebuah peringatan buat kita. Mari fokus kepada Tuhan Yesus. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada kita, apa yang harus kita waspadai sehingga ini menjadi sebuah peringatan, gitu ya, yaitu bahaya kesombongan rohani. Oh, sombong biasa, tapi sombong rohani luar biasa, gitu ya. Apa bahayanya sih? Kesombongan rohani akan membuat Anda merasa lebih unggul atau lebih benar, lebih hebat dibandingkan dengan orang lain. Sahabat, sikap ini menjauhkan kita dari sikap rendah hati. Ya, Tuhan mau kita rendah hati, ya, tidak meremehkan orang, ya, tidak menilai orang menurut apa yang kita lihat. Ada beberapa contoh di dalam Bible kita ketika ada sekelompok orang yang berdoa dengan kesombongan. Ya, mereka adalah Farisi, pemungut cukai. Ya, mereka berdoa kepada Tuhan, dan Injil Lukas 18 ayat 9 sampai 14 melukiskan bahwa kesombongan mereka itu tidak disukai oleh Yesus. Ya, jadi kadangkala kesombongan dapat mempengaruhi doa, ya, mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Merasa lebih baik, ya, merasa tidak pernah bikin dosa, merasa lebih banyak memberikan persembahan, merasa lebih lebih hebat melayani daripada orang lain. Saya mau katakan saudara bahwa akan ada konsekuensi jika kesombongan rohani terjadi pada kita. Kenapa? Jika itu terjadi, maka akan terlihat sekali hidup kita sebenarnya jauh dari kasih dan kerendahan hati. Ya, dan ini dapat menghancurkan hubungan kita dengan sesama. Ya, mereka akan membenci, kita akan dijauhkan. Ya, orang tidak lagi suka berteman dengan kita karena kita terlalu sombong rohani. Ya, apalagi ini bisa juga menghambat pertumbuhan rohani kita. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Karena kita tahu ada konsekuensi-konsekuensi yang membuat kita tidak lagi hidup dalam kebenaran Tuhan. Jangan sampai hal ini menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita merasa kita sedang melayani, kita merasa kita rajin, tetapi sebenarnya justru karakter kita, kesombongan kita menghancurkan pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi ini jangan sampai ada dalam hidup kita. Tentu saja Tuhan mau kita rendah hati, ya, tidak sombong, karena Tuhan akan mengangkat orang yang rendah hati. Dia akan naik dan bukan turun. Nah, sahabat obrolan santai, mari saya mengajak dan mendorong kita untuk tetap fokus kepada Yesus, juga memiliki kerendahan hati. Ya, puji Tuhan, kembali lagi dalam program obrolan santai tentang kehidupan kita sehari-hari. Nah, waspada, peringatan buat kita supaya kita menjadi orang percaya yang bijaksana. Apalagi dengan kehidupan sekarang ini yang membutuhkan kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan lain sebagainya. Baik, ada hal yang berikutnya yang ingin saya sampaikan tentang bahaya atau sebuah peringatan, yaitu tentang kemerosotan iman. Bahayanya apa jika ada kemerosotan iman?
Jadi iman itu tidak dijaga. Percaya kita akhirnya menurun, dan kemudian tidak percaya. Nah, ini sebuah kemerosotan yang mempengaruhi pada kehidupan kita, juga mempengaruhi terhadap karakter-karakter kita. Nah, jika ini terus-menerus terjadi, maka hidup kita akan jadi lemah. Apalagi mudah tergoda dan jatuh. Di dalam Bible ada satu catatan yang dituliskan dalam kitab Hakim-Hakim pasal 16 tentang Simson yang kehilangan kekuatannya dan menderita. Dicungkil kedua matanya, dia dirantai, dijadikan budak, dijadikan tertawaan dan olok-olokan orang Filistin. Kenapa? Karena ia membiarkan dirinya tergoda oleh Delila. Dia menunjukkan kemerosotan iman. Ya, dia melupakan apa yang Tuhan sudah berikan sebagai sebuah tuntunan cara hidup Simson agar dia tetap punya kekuatan dan urapan Tuhan. Nah, ini adalah sebuah godaan, kemerosotan iman. Nah, sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, bagaimana caranya agar kita tidak mengalami ini? Karena ini sebuah peringatan. Ya, jangan mudah tergoda. Sekali lagi, jangan mudah tergoda. Kadangkala mata kita ini gampang sekali tergoda untuk melihat sesuatu. Hawa tergoda melihat buah yang ditawarkan oleh iblis dan dia jatuh. Kehilangan tujuan, visi rohani. Tuhan bilang dia akan membawa kita ke tanah perjanjian. Dia membawa kita pada kerajaannya. Sebab rancangannya adalah rancangan masa depan yang penuh harapan. Tetapi kita kehilangan tujuan dan visi rohani. Apalagi yang terjadi? Sebuah konsekuensi dalam hidup kita jika kemerosotan iman kita terjadi. Maka berkat Tuhan akan menjauh dari kita. Kehilangan berkat Tuhan. Padahal Tuhan sudah menyiapkan berkat-berkat yang luar biasa kepada kita. Jadi hal-hal ini dapat mempengaruhi perjalanan rohani kita. Jangan sampai terjadi kemerosotan rohani. Ya, apalagi yang terjadi? Ketidaktaatan kepada firman Tuhan. Ada sebuah konsekuensi jika kita tidak taat firman Tuhan. Ketidaktaatan pada firman Tuhan membawa dampak yang negatif, bukan positif, ya, pasti negatif. Nah, ketidaktaatan terhadap perintah Tuhan ini mengakibatkan kita kehilangan berkat. Sekali lagi, akan kehilangan berkat. Siapa yang mau kehilangan berkat? Jadi jika tidak mau kehilangan berkat, mari ya, taatlah kepada firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Jadi kadang-kala kita bilang kita dengarkan firman Tuhan itu bagus, tetapi lebih bagus lagi mendengar dan melakukannya. Amin. Ya. Ketidaktaatan itu mengakibatkan seorang raja yang bernama Saul kehilangan jabatan sebagai raja. Dituliskan dalam 1 Samuel pasal 15, Saul tidak taat kepada perintah Tuhan. Dia hanya berpikir dia memberikan korban kepada Yahweh Elohim, tetapi Yahweh membutuhkan ketaatan melebihi korban. Dan akhirnya Saul kehilangan jabatan sebagai raja dan jabatan raja dialihkan kepada Daud. Nah, sahabat sukses, obrolan santai kita mengingatkan kepada kita tentang kewaspadaan hal-hal yang bisa terjadi dalam hidup kita. Ya, konsekuensi daripada ketidaktaatan adalah kehilangan berkat Tuhan. Mengapa? Seolah-olah berkat Tuhan itu masuk ke dalam kantong yang bolong, berlubang. Jadi masuk, keluar lagi, masuk, keluar lagi. Kok kita selalu kurang dan lain sebagainya. Ingat-ingat, apakah kita tidak taat akan firman Tuhan? Ya, yang berikutnya adalah akan ada konsekuensi negatif. Ya, bukan cuma kehilangan berkat, tetapi juga kita bisa kehilangan kedudukan yang baik. Kita bisa ada di atas kepala, bisa turun, bahkan jadi orang biasa. Yang akhirnya tadinya kita bisa meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan, tetapi sekarang justru kita yang berhutang, meminjam uang di mana-mana. Apalagi orang yang kehilangan berkat, orang yang diambil kedudukannya, berikutnya juga hubungannya dengan Bapa akan rusak, tidak baik, tidak memiliki hubungan yang intim dengan Bapa di surga. Jadi, apa yang dapat kita pelajari dari kata berbahaya atau waspada atau hati-hati? Sebab arti kata waspada atau hati-hati ini menunjukkan bahwa kita harus menaruh
perhatian yang sangat penting dan kita berjaga-jaga dari bahaya. Jadilah orang-orang yang bijaksana. Sebagai penutup perjumpaan kita, bahaya dalam kehidupan rohani adalah nyata. Itu nyata dan perlu diwaspadai. Dengan mengenali, kita menghindari akan bahaya-bahaya ini, maka kita dapat menjaga hubungan kita tetap intim dengan Tuhan, tetap kuat, terus bertumbuh dalam iman. Fokus pada Tuhan Yesus, bersikap rendah hati, perkuat percaya saudara kepada Tuhan, dan selalu taat akan firman Tuhan. Jika saudara punya tanggapan yang baik tentang materi ini, tentang pembahasan kita tentang waspada dan hati-hati, saudara bisa dapat tulis di kolom berikut ini. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti program dari Suara Sangkakala 107,9 FM. Sampai jumpa dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.